Pagi di desa itu selalu dimulai dengan suara ayam berkokok bersahutan. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan ketika Faza keluar dari rumahnya, membawa selembar kain untuk mengelap kaca etalase kios kecil di depan halaman. Usianya sudah menginjak 35 tahun, namun wajahnya masih menyimpan ketegasan yang membuatnya tampak lebih muda. Tubuhnya tegap, kulitnya sedikit gelap akibat sering berpanas-panasan mengurus usaha, dan sorot matanya tajam penuh perhitungan. Faza bukan sembarang pria desa. Usahanya menjual celana jeans, baik secara langsung di kios maupun lewat jalur online, telah memberinya kehidupan yang layak. Ia dikenal sebagai pedagang yang ramah namun tegas dalam berbisnis. Setiap pagi, setelah mengurus barang dagangan di kios, ia akan menyempatkan diri membuka ponsel, mengecek notifikasi pemesanan dari para pelanggan online yang tersebar dari berbagai kota. Tak jarang ia mendapat pesan dari pelanggan tetap yang memesan puluhan potong sekaligus. Rumah Faza sederhana tapi tampak terawat. Cat tembok berwarna krem mulai sedikit kusam di beberapa bagian, namun terasa hangat dan nyaman. Di dalam rumah, istrinya, Sari, sedang menyiapkan sarapan. Wanita itu berusia 30 tahun, berhijab sederhana, berwajah lembut dengan senyum yang nyaris tak pernah lepas dari bibirnya. Dialah pendamping setia Faza sejak awal merintis usaha. Sari selalu berusaha menjadi istri yang pengertian, meski terkadang kesabarannya diuji oleh keadaan rumah tangga mereka. Di ruang tengah, seorang wanita paruh baya tampak duduk di kursi panjang sambil mengipasi dirinya dengan kain. Dialah ibu mertua Faza, Bu Minah. Usianya sudah mendekati 60, tubuhnya sedikit tambun, dan rambutnya memutih di sana-sini. Sejak suaminya meninggal, ia memilih tinggal bersama anak sematawayangnya, Sari. Dari luar, pemandangan keluarga itu tampak harmonis, menantu yang sukses, anak yang penyayang, dan ibu tua yang masih bisa menikmati masa tuanya. Namun di balik itu, ada dinamika kecil yang tak pernah benar-benar terlihat oleh mata orang luar. "Za, nanti kalau ke kota sekalian belikan aku roti tawar yang ada keju itu ya. Yang kemarin itu enak sekali," kata Bu Minah sambil menguap, suaranya serak tapi penuh perintah. Sari yang sedang menyiapkan teh langsung menoleh. "Iya, Bu. Nanti saya titipkan ke Faza." Faza hanya mengangguk pelan sambil terus mengelap etalase, berusaha menahan komentar yang sebenarnya sudah menggelitik lidahnya. Ia tahu, ini bukan permintaan pertama. Hampir setiap hari, mertuanya selalu punya keinginan baru. Kadang ingin makanan yang hanya dijual di kota, kadang minta dibelikan barang-barang kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting tapi cukup menguras dompet. Meski begitu, untuk saat ini ia memilih diam. Seusai sarapan, Faza membuka kiosnya. Beberapa pemuda desa datang untuk membeli celana jeans, sebagian besar remaja yang ingin tampil keren dengan uang hasil bekerja serabutan. Suasana kios kecil itu selalu ramai setiap akhir pekan, tapi di hari biasa pun tetap ada pembeli. Dengan sabar, Faza melayani, memberikan saran ukuran, bahkan sesekali bercanda untuk membuat pelanggan betah. Dari luar, ia tampak seperti pria yang hidupnya sempurna, berusaha keras, memiliki keluarga yang rukun, dan dikenal ramah oleh tetangga. Menjelang siang, panas matahari mulai menyengat. Faza duduk di kursi kecil di dalam kios, sambil menyesap air mineral. Ponselnya berbunyi, notifikasi masuk dari marketplace online. Ada pesanan masuk, 5 potong jeans dengan ukuran berbeda. Ia tersenyum tipis, merasa usahanya benar-benar berkembang. Sambil mencatat pesanan, pikirannya sempat melayang pada kondisi rumah. Sejak awal menikah, ia sebenarnya tak keberatan jika mertuanya tinggal bersama mereka. Toh, itu sudah menjadi adat banyak keluarga di desa. Namun, lama-kelamaan ia merasa terbebani. Bu Minah tidak pernah mau membantu pekerjaan rumah, bahkan sekadar mencuci piring atau menyapu halaman. Semua dilimpahkan pada Sari. Tidak hanya itu, permintaan yang tak ada habisnya seringkali membuat Faza menghela napas panjang. Kadang barang-barang yang diminta tak masuk akal, seperti perhiasan emas tipis yang menurutnya bukan kebutuhan mendesak. Meski demikian, Sari selalu punya cara menenangkan. Malam hari, ketika mereka berdua berbincang di kamar, Sari kerap berkata, namanya juga orang tua, Za. Mereka cuma ingin merasa diperhatikan. Anggap saja pahala kita. Kalimat itu cukup membuat Faza meredam kekesalannya, meski tidak sepenuhnya hilang. Ia mengerti istrinya sangat menyayangi ibunya, dan ia tak ingin menyakiti hati Sari dengan ucapan yang kasar. Maka, ia memilih menahan diri, meski dalam hati perasaan itu semakin hari semakin menumpuk. Sore menjelang, suasana desa terasa damai. Anak-anak kecil bermain layangan di sawah,
Suara adzan maghrib sebentar lagi akan menggema dari musola. Faza menutup kios, merapikan barang dagangan, lalu kembali ke rumah. Di meja makan sudah tersaji hidangan sederhana, sayur lodeh, tempe goreng, dan sambal. Sari duduk di samping, sementara Bumina sudah lebih dulu menunggu dengan ekspresi seperti menilai. "Besok coba beli ikan gurame yang agak besar ya, Sar." "Aku sudah bosan makan tempe terus," ucap Bumina sembari mengunyah. Sari tersenyum canggung. "Iya, Bu. Kalau ada rezekinya, saya beli." Faza menunduk, mengunyah makanan tanpa komentar. Dalam hatinya, lagi-lagi ia merasa dituntut lebih. Tapi wajah istrinya yang lembut membuatnya memilih menahan diri. Malam itu, setelah makan malam usai, ia keluar rumah sebentar. Di teras, ia duduk di kursi bambu, menyalakan rokok, dan menyesap kopi hangat yang dibuat Sari. Pandangannya kosong menatap langit yang penuh bintang. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong. Ia menghembuskan asap rokok pelan-pelan, mencoba menenangkan pikirannya yang kalut. Hidupnya sebenarnya tak kekurangan, tapi ada sesuatu yang mengganjal di dalam dada, sesuatu yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Namun malam itu, ia hanya duduk diam. Belum ada bisikan gelap, belum ada niat buruk. Yang ada hanyalah seorang pria bernama Faza, yang berusaha menikmati hidupnya di tengah keluarga yang tampak harmonis dari luar, meski di balik itu ada ria kecil yang perlahan mulai membesar. Ria kecil itu semakin jelas terasa keesokan harinya. Faza bangun lebih pagi, seperti biasa, menyiapkan kios untuk dibuka. Udara desa masih segar, embun belum sepenuhnya menguap, dan suara ayam masih bersahut-sahutan. Ia melangkah ke dapur untuk mengambil segelas air putih. Di sana ia mendapati Bumina sudah duduk di kursi, menyandarkan tubuhnya sambil mengeluh kecil. "Za, nanti kalau kau ke pasar sekalian belikan aku buah apel yang besar itu ya. Jangan yang murah, aku maunya yang manis. Badan ini rasanya lemah sekali," katanya dengan nada yang tak sekadar meminta, melainkan seperti perintah. Faza hanya menatap sejenak, lalu mengangguk malas. "Iya, Bu," jawabnya pendek. Dalam hati, ia bergumam, baru saja pagi sudah ada permintaan lagi. Sejak awal, Faza sebenarnya bukan tipe orang yang sulit memberi. Namun, semakin lama tinggal satu atap dengan ibu mertuanya, ia merasa beban itu makin berat. Bukan soal uang semata, melainkan soal sikap. Buminah tak pernah benar-benar peduli apakah menantunya lelah bekerja seharian atau sedang kesulitan. Yang ia tahu, setiap hari ada saja keinginannya. Sari, istrinya, seringkali mencoba menengahi. Saat mereka duduk bersama di kamar pada malam hari, Sari selalu berkata, "Sabar ya, Za. Namanya juga ibu. Mungkin memang sudah tabiatnya begitu. Yang penting kita tetap berbakti." Kalimat itu terdengar lembut, tapi justru semakin menusuk hati Faza. Ia merasa tidak adil. Mengapa dirinya harus terus-menerus mengalah, sementara orang yang jadi sumber masalah justru seenaknya? Perlahan, benih kebencian itu mulai tumbuh, meski belum pernah ia ucapkan terang-terangan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Pagi-pagi Faza sudah disuguhi permintaan. Kadang roti mahal dari toko kota, kadang lauk istimewa yang sulit didapat di pasar desa. Bahkan suatu kali, Bumina meminta dibelikan parfum, dengan alasan ia tak ingin kalah wangi dari ibu-ibu lain saat pengajian. Faza mengernyitkan dahi waktu itu. Dalam hati ia berkata, bukannya orang tua lebih baik sederhana? Untuk apa parfum mahal segala? Namun, demi menjaga perasaan istrinya, ia turuti juga. Setiap pulang dari kota, ia membawa pulang barang-barang pesanan itu. Dan seperti biasa, ucapan terima kasih dari Bumina hampir tak pernah terdengar. Yang ada hanya komentar, lain kali belikan yang lebih besar ya, Za. Ini cepat habis. Lama-kelamaan, rumah yang dulu terasa hangat bagi Faza mulai kehilangan keintimannya. Ia semakin sering menggerutu dalam hati. Saat makan malam, ia lebih banyak diam. Saat di teras, ia semakin lama merokok sambil menatap kosong. Sari kadang menyadari perubahan suaminya. "Kenapa, Za? Kok akhir-akhir ini sering melamun?" tanya Sari suatu malam. "Enggak apa-apa. Cuma capek aja," jawab Faza singkat. Padahal hatinya sedang bergemuruh. Ia ingin sekali berkata bahwa dirinya lelah menghadapi ibu mertuanya. Tapi setiap kali melihat wajah lembut Sari, kata-kata itu tertahan di kerongkongan. Ia tahu betul,
Sari sangat menyayangi ibunya. Pertengkaran kecil pun mulai terjadi. Tidak meledak, tapi cukup membuat suasana rumah menjadi dingin. Misalnya, ketika Buminah meminta lauk ikan gurame lagi, sementara Faza merasa keuangan belum cukup, ia akhirnya melontarkan keluhan pada Sari. "Kenapa sih, Sar? Ibumu itu mintanya aneh-aneh terus? Enggak bisa ya makan seadanya dulu?" Sari menoleh dengan nada yang masih sabar, meski matanya jelas menunjukkan ketidaknyamanan. "Za, tolong jangan ngomong gitu. Itu ibu. Masa kita tega biarkan beliau kepingin tapi nggak dituruti? Kalau kamu capek, biar aku yang masak apa adanya. Jangan marah-marah. Bukan soal masaknya, Sar. Tapi keinginannya itu loh, kayak nggak ada habisnya. Aku yang kerja, aku yang capek, tapi beliau maunya macam-macam terus," ujar Faza, mulai meninggikan suara. Sari terdiam, lalu menghela napas panjang. "Aku tahu kamu capek. Tapi jangan ngomong gitu lagi ya. Aku nggak mau ibuku dengar." Setelah percakapan itu, keheningan panjang menyelimuti kamar mereka. Faza memunggungi istrinya, menatap dinding, sementara Sari hanya bisa meneteskan air mata diam-diam. Hari berganti minggu, kebiasaan Buminah tak berubah. Justru semakin menjadi-jadi. Suatu pagi, ketika Faza baru saja akan membuka kios, Buminah berkata, "Za, kau kan lagi dapat untung banyak dari jualan online itu. Belikan aku kalung emas kecil saja ya. Nanti kalau ada tetangga lihat, mereka tahu kalau anakku dan menantuku sukses." Kata-kata itu bagaikan bara dilempar ke dada Faza. Ia menggenggam erat kunci kios, menahan emosi yang hampir meledak. Namun lagi-lagi, ia memilih diam. Di depan Buminah, ia hanya menjawab, "Iya, nanti saya lihat dulu." Tapi begitu keluar rumah, ia menghela napas panjang, menggerutu dalam hati, selalu saja begitu. Selalu ingin dilihat orang. Di luar, matahari sudah tinggi. Jalan desa ramai oleh lalu lalang warga. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak tertawa, suara pedagang sayur menawarkan dagangannya. Bagi orang lain, hidup Faza terlihat sempurna. Tapi hanya dirinya yang tahu, ada bara kecil yang setiap hari makin menyala di dalam rumah itu. Ia mulai merasa rumah bukan lagi tempat istirahat. Malam-malamnya semakin panjang, karena ia lebih suka duduk di teras, merokok dan menatap langit. Dalam kesunyian itu, ia sering memikirkan hidupnya. Sukses, iya. Uang cukup, iya. Tapi kenapa hatinya terasa sesak? Jawabannya hanya satu, ibu mertua yang menurutnya menjadi sumber beban. Benih kebencian itu kini tumbuh semakin nyata. Tidak lagi hanya sekadar rasa kesal, melainkan mulai membentuk bayangan gelap dalam pikirannya. Meski belum tahu kemana perasaan itu akan membawanya, Faza sadar ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia bukan lagi suami yang selalu sabar dan menahan diri. Di balik diamnya, perlahan-lahan terkumpul tumpukan amarah yang suatu hari bisa meledak. Dan malam-malam berikutnya, ketika ia kembali duduk sendirian di teras, asap rokok yang mengepul seakan menjadi teman satu-satunya yang tahu isi hatinya. Sementara dari dalam rumah, suara ibu mertua yang tertawa kecil karena acara televisi terdengar begitu mengganggu telinganya. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama, hanya saja suasananya semakin menyesakan. Faza bangun pagi, membuka kios, melayani pelanggan dengan senyum, lalu kembali ke rumah dengan tubuh lelah. Tapi setiap kali ia masuk ke ruang tengah, ada saja kalimat atau permintaan dari Buminah yang membuat dadanya kembali panas. Tidak pernah ada jeda bagi pikirannya untuk benar-benar tenang. Suatu sore, selepas maghrib, ketika keluarga kecil itu duduk bersama di ruang makan, pertengkaran kecil tak terelakkan lagi. Di meja hanya ada sayur asem dan ikan asin goreng, hasil masakan Sari yang sederhana. Faza makan dalam diam, sementara Buminah menyendok sayur dengan wajah masam. "Loh, kok lauknya cuma ini, Sar?" keluh Buminah. "Ibu kan sudah bilang ingin ayam goreng. Masa makan begini terus?" Sari mencoba tersenyum meski jelas terlihat gugup. "Maaf, Bu. Tadi uangnya kepakai buat belanja kebutuhan rumah. Minggu depan saya masak ayamnya." Faza mendongak, tatapannya muram. "Bukannya kita masih punya ayam di kulkas, Sar?" tanyanya dengan nada datar. "Cuma sedikit, Za. Aku kira lebih baik dipakai besok," jawab Sari pelan. Buminah menaruh sendok dengan suara berisik. "Aduh, aku ini sudah tua, Sar. Badan rasanya butuh makanan enak."
Jangan pelit-pelit sama ibu sendiri. Kalau cuma ayam, apa susahnya? Kalimat itu membuat darah Faza berdesir. Ia meletakkan sendok dengan kasar, menatap ibu mertuanya tanpa bisa lagi menahan diri. Bu, kami ini sudah berusaha sekuat tenaga. Saya kerja tiap hari, pulang sore, masih juga dibilang pelit? Apa ibu kira uang itu jatuh dari langit? Sari langsung menoleh pada suaminya dengan tatapan cemas. Za, jangan ngomong begitu sama ibu. Kenapa enggak? Dari dulu saya diam, Sar. Saya tahan. Tapi lama-lama kok rasanya saya ini kayak mesin pencetak uang. Ibu maunya selalu dipenuhi, tanpa mikirin saya ini capek kerja. Apa ibu nggak bisa sedikit ngerti? Faza melanjutkan dengan suara meninggi, wajahnya memerah karena emosi. Buminah membalas dengan nada tersinggung, kamu ini menantu nggak tahu diri. Aku ini orang tua. Apa salah kalau aku minta sedikit kesenangan? Apa kamu kira aku mau terus-terusan makan tempe sama sayur? Kalau kamu sukses, itu juga karena doa orang tua, termasuk aku. Suasana meja makan berubah panas. Sari mencoba menenangkan, sudah. Jangan ribut di meja makan. Za, tolong kendalikan diri. Ibu juga, jangan ngomong begitu. Namun keributan itu sudah terlanjur menyisakan luka. Faza bangkit dari kursinya, meninggalkan makanan yang belum habis, lalu melangkah keluar rumah. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun menahan amarah. Ia langsung menuju teras, menyalakan rokok dengan tangan gemetar. Asap rokok mengepul di udara malam, tapi sama sekali tak bisa meredakan bara dalam dadanya. Beberapa menit kemudian, Sari menghampiri dengan wajah muram. Ia duduk di kursi sebelah, mencoba berbicara dengan suara tenang. Za, kenapa sih harus marah seperti itu? Ibu cuma ngomong begitu karena sudah tua. Jangan terlalu diambil hati. Faza menoleh, matanya menyala. Sar, aku ini manusia, bukan robot. Setiap hari aku kerja, jualan, kirim paket, ngurus kios. Pulang ke rumah bukannya tenang, malah dapat omelan dan permintaan yang nggak ada habisnya. Kamu tahu nggak rasanya jadi aku? Sari terdiam sejenak, lalu menunduk. Aku tahu kamu capek, Za. Tapi tolong jangan sampai ngomong kasar sama ibu. Aku nggak kuat dengarnya. Kalimat itu membuat Faza terdiam. Ada rasa bersalah menyelip di hatinya, tapi rasa marah lebih besar. Ia menatap langit yang mulai mendung, mendengarkan suara jangkrik bersahutan. Dalam hatinya, ia berkata, aku sudah terlalu banyak menahan. Kalau begini terus, bisa-bisa aku benar-benar meledak. Malam itu mereka kembali tidur dengan punggung saling membelakangi. Sari menangis diam-diam, sementara Faza hanya bisa menatap gelap, membiarkan pikirannya berkecamuk. Hari-hari selanjutnya, pertengkaran kecil semakin sering muncul. Kadang hanya berupa sindiran. Seperti ketika Buminah berkata, kalau punya uang lebih, seharusnya belikan aku baju baru. Malu kalau ibu-ibu pengajian lihat aku pakai itu-itu saja. Ucapan itu diucapkan ketika Faza baru saja pulang dari kios dengan wajah letih. Ia hanya menjawab dengan senyum masam, tapi dalam hati, amarahnya menggelegak. Di lain waktu, ia beradu mulut dengan Sari. Kamu ini terlalu membela ibumu, Sar. Sampai nggak pernah mikirin aku. Aku cuma nggak mau ibu sakit hati, Za. Itu aja. Dia satu-satunya orang tuaku. Tolong ngerti. Ngerti? Aku sudah ngerti dari dulu. Tapi lama-lama aku sendiri yang nggak kuat. Kalau terus-terusan begini, aku bisa gila, Sar. Sari menangis, mencoba memeluknya, tapi Faza malah menjauh. Ia lebih memilih pergi ke teras, menghabiskan malam dengan rokok dan kopi. Suasana rumah yang dulu hangat kini sering terasa dingin. Tetangga yang melihat mereka masih mengira keluarga kecil itu harmonis. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding rumah bercat krem itu. Di luar, Faza tetap tampak sebagai pedagang sukses, ramah, dan murah senyum. Tapi di dalam rumah, hatinya semakin penuh tekanan. Malam demi malam ia habiskan di teras. Kursi bambu itu seakan menjadi saksi bisu bagaimana hatinya berubah sedikit demi sedikit. Asap rokok yang ia hembuskan seperti membawa semua keluh kesah yang tak pernah bisa ia ucapkan pada siapapun. Gelas kopi yang perlahan dingin selalu menemaninya, seakan ikut mendengarkan segala sumpah serapah yang hanya bisa ia simpan dalam hati.
Faza mulai merasa terjebak dalam lingkaran tak berujung. Ia mencintai istrinya, tapi keberadaan ibu mertuanya perlahan-lahan menggerogoti kesabarannya. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi selalu teringat pada wajah lembut Sari yang akan tersakiti jika ia berkata jujur. Maka ia memilih diam, menimbun semua itu. Namun, semakin lama, timbunan itu semakin menekan dadanya. Sampai pada suatu malam, ia sadar ada sesuatu yang berubah. Ia bukan lagi sekadar suami yang sabar menahan beban. Ia mulai merasa hatinya semakin hitam, pikirannya semakin berat. Dan di teras itu, dengan rokok yang hampir habis di tangan, ia bergumam lirih, "Sampai kapan aku harus begini?" Suara jangkrik masih mendominasi malam itu, bersahut-sahutan dari balik semak dan pepohonan di sekitar rumah. Faza kembali duduk di teras dengan rokok yang hampir habis di tangannya, pandangan kosong menembus gelap pekat di depan rumahnya. Cangkir kopi hitam yang tadi baru diseduh oleh istrinya kini sudah dingin, namun tak juga ia teguk. Kepalanya penuh dengan beban, perasaan sesak yang tak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Kerja banting tulang, hasilnya habis begitu saja, buat apa? Gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Bayangan wajah ibu mertuanya muncul jelas dalam benaknya, wanita tua yang selalu menuntut sesuatu. Permintaan barang-barang mewah, makanan mahal, bahkan kadang hal-hal yang menurutnya sama sekali tak masuk akal. Ia tak pernah peduli bagaimana Faza mencari uang, tak pernah bersyukur atas apa yang ada. Seolah-olah rumah ini adalah panggung di mana ia boleh memerintah sesuka hati, sementara Faza hanyalah pelayan yang harus menuruti. Asap rokok mengepul pelan dari bibirnya, membubung ke udara malam yang lembab. Dari kejauhan, anjing tetangga menggonggong panjang, lalu tiba-tiba terhenti. Keheningan mendadak itu membuat Faza semakin merasa aneh. Ada semacam kesunyian yang menekan, seakan-akan seluruh alam ikut mendengarkan isi kepalanya. Lalu, di sela kesunyian itu, muncul suara samar. "Kalau bebanmu ada di satu orang, kenapa tidak singkirkan saja dia?" Faza tersentak, menoleh ke kiri dan kanan. Halaman rumahnya gelap, hanya diterangi lampu bohlam kuning yang temaram di teras. Tidak ada siapa-siapa. Suara itu begitu jelas, seolah dibisikkan langsung ke telinganya. Ia mencoba mengabaikan, meneguk kopinya cepat-cepat, tapi rasa pahit di lidah tak sanggup menutupi rasa takut bercampur penasaran. "Kau lelah, kan? Hidupmu habis karena dia. Kau bisa lebih kaya, lebih tenang, kalau dia tak ada." Nafas Faza tersengal. Tangannya bergetar saat menyalakan rokok berikutnya. "Apa aku gila? Suara siapa ini?" batinnya bergemuruh. Namun entah mengapa, bisikan itu justru terdengar masuk akal. Seperti sebuah kebenaran yang selama ini ia pendam, kini diucapkan oleh suara misterius dari kegelapan. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, mencoba melawan pikiran itu. Dia memang menyusahkan, tapi dia ibunya istriku. Kalau dia tidak ada, istriku pasti hancur, desisnya. Tapi suara itu kembali menyusup, lebih halus, lebih meyakinkan. "Istrimu tetap akan ada di sisimu. Kau hanya perlu menyingkirkan bebannya. Kau tahu caranya, pesugihan. Dengan itu, kau tak hanya bebas dari mertuamu, tapi juga akan makin kaya." Faza membeku. Kata pesugihan berputar-putar di kepalanya. Seumur hidup, ia hanya mendengar cerita dari orang-orang desa tentang tetangga yang tiba-tiba kaya raya karena jalan belakang. Selalu ada tumbal, selalu ada harga yang harus dibayar. Tapi ia tidak pernah membayangkan dirinya akan berada di titik ini, dihadapkan pada pilihan mengerikan semacam itu. Asap rokok makin menebal di hadapannya, membentuk pusaran yang aneh. Seolah-olah asap itu sendiri membisikkan godaan. Dalam hati kecilnya, Faza tahu ia sedang menimbang sesuatu yang berbahaya. Namun semakin ia menolak, semakin bisikan itu terdengar jelas, seperti menjerat pikirannya. Hanya satu orang. Satu tumbal. Setelah itu, hidupmu lapang. Kekayaan mengalir, bebanmu lenyap. Faza menutup mata, menunduk, dan menggenggam kepalanya erat. Gambar wajah ibu mertuanya terlintas lagi, senyum sinis saat meminta barang mahal, wajah sebal ketika makanan yang disajikan tak sesuai selera, keluhan tanpa henti. Semua kenangan buruk itu seakan diputar kembali dengan sengaja oleh sesuatu yang tak terlihat. Hatinya berperang. Di satu sisi, ia merasa bersalah bahkan hanya untuk membayangkan. Tapi di sisi lain, ada rasa lega yang aneh setiap kali ia memikirkan bagaimana hidupnya tanpa beban ibu mertua. Malam semakin larut. Angin berembus dingin,
membuat daun-daun jendela berderik. Faza menyalakan rokok ketiga, kali ini tanpa sadar, hanya sebagai pelarian. Matanya kosong, menatap langit yang kelam tanpa bintang. Bisikan itu terus menghantuinya, hingga akhirnya satu tekad perlahan terbentuk dalam kepalanya. Kalau memang ini jalan satu-satunya. Gumamnya dengan suara nyaris tak terdengar. Ia tidak berani menyelesaikan kalimatnya. Tapi pikirannya sudah melangkah lebih jauh. Ia teringat pada cerita tentang seorang dukun di desa seberang, seorang lelaki tua yang dikenal berhubungan dengan makhluk gaib, yang konon bisa melipat gandakan rezeki dengan ritual-ritual hitam. Orang-orang menyebutnya sakti, tapi juga berbahaya. Hati Faza berdegup keras. Mungkinkah itu jalan keluar? Namun, rasa takut masih menahannya. Ia sadar sekali bahwa pesugihan bukan sekadar permainan. Ada tumbal, ada konsekuensi yang akan menempel seumur hidup. Tapi, bukankah hidupnya sekarang juga sudah penuh beban? Malam itu, hingga rokok terakhir habis dan kopi benar-benar dingin, Faza masih terduduk di teras, dihantui oleh suara-suara yang entah nyata atau hanya permainan pikirannya sendiri. Namun satu hal pasti, benih keinginan itu sudah tertanam dalam hatinya. Dan begitu ia menutup pintu rumah, masuk ke dalam kamar, serta berbaring di samping istrinya yang tidur nyenyak, Faza tahu bahwa keesokan hari ia tidak akan lagi sama. Ada sesuatu yang telah berubah di dalam dirinya, sebuah tekad gelap yang perlahan menguat, menunggu saat untuk diwujudkan. Keesokan paginya, Faza bangun lebih awal dari biasanya. Matanya masih berat, namun isi kepalanya dipenuhi tekad yang terbentuk semalam. Bisikan-bisikan itu tidak menghilang, justru semakin keras, seakan-akan mendorong langkahnya. Ia beralasan kepada istrinya bahwa ia ingin mencari pekerjaan sampingan di desa seberang. Istrinya hanya mengangguk polos, percaya sepenuhnya pada ucapan suaminya. Dengan sepeda motor tua yang bunyinya kasar, Faza melaju ke arah utara, menuju sebuah wilayah yang jarang ia jamah. Jalan tanah becek setelah hujan semalam membuat rodanya berputar sulit, namun ia tetap melaju, seolah ada tenaga lain yang menggerakkan. Setiap kali ia ragu, suara itu kembali berbisik. "Teruskan, kau akan menemukan jalanmu." Setelah menempuh hampir 1 jam perjalanan, ia tiba di pinggiran sebuah hutan kecil. Di sanalah ia melihat sebuah gubuk tua yang reot, seolah sudah puluhan tahun ditinggalkan. Atapnya dipenuhi lumut, dindingnya dari anyaman bambu yang sudah bolong di sana-sini. Namun entah mengapa, Faza merasa ada sesuatu yang hidup di dalam gubuk itu. Ia berhenti, mematikan mesin motor, lalu menelan ludah. Kakinya sempat kaku menapak tanah basah, tetapi rasa penasaran bercampur dorongan gelap itu terlalu kuat. Ia melangkah mendekat. Pintu gubuk terbuka sendiri dengan derit panjang, seakan sudah menunggunya. Bau anyir dan amis langsung menyergap hidungnya. Faza menahan napas, melangkah masuk dengan hati berdebar. Di dalam, suasana jauh lebih mencekam. Cahaya redup dari lampu minyak membuat bayangan benda-benda gantung di langit-langit bergerak. Tengkorak hewan, kain merah kusut, dan botol-botol berisi cairan keruh berjejer di rak bambu. Di tengah ruangan, duduk seorang lelaki tua berambut gimbal putih, matanya merah menyala seperti baru saja terbakar bara. Kulit wajahnya keriput, namun tatapan matanya tajam menusuk, membuat Faza hampir tidak sanggup menatap balik. "Jadi, kau yang dipanggil malam itu?" Suara serak dukun itu pecah, seperti suara besi digesek. Faza terdiam, tubuhnya merinding. Dipanggil? Suaranya nyaris tak keluar. Dukun itu tersenyum miring, memperlihatkan gigi kuning yang tinggal separuh. "Kau sudah mendengar bisikan, bukan? Itu tanda kau siap menerima jalan. Kau datang bukan kebetulan. Kau datang karena sudah dipilih." Keringat dingin mengucur dari pelipis Faza. Ia ingin lari, tapi kedua kakinya seakan tertanam di tanah. Saya ingin hidup lebih baik. Saya lelah, Pak. Selama ini hidup saya hancur karena satu orang." Mata dukun itu menyipit. "Ibu mertuamu." Faza tersentak. "Bagaimana kau tahu?" Lelaki tua itu tertawa pelan, suaranya menggema aneh. "Aku tahu segalanya, Faza. Bahkan sebelum kau lahir, jalan hidupmu sudah ditulis. Kau hanya sedang membacanya ulang." Hening panjang mengisi ruangan, hanya suara api lampu minyak yang berdesis. Lalu dukun itu bangkit perlahan, mengambil sebuah tempayan kecil dari sudut ruangan. Di dalamnya ada cairan kental berwarna coklat kehitaman,
Berbau menyengat seperti campuran darah basi dan air seni. Inilah jalanmu. Pesugihan air kencing dan kemaluan, ucapnya datar. Faza menelan ludah keras-keras. Maksudnya? Dukun itu mendekat, menatapnya tepat di mata. Setiap kekayaan butuh tumbal. Untuk jalan ini, yang harus kau serahkan adalah bagian vital seseorang. Kemaluan dan air kencingnya menjadi jembatan. Semakin dekat hubunganmu dengan tumbal, semakin kuat ikatan yang terbentuk. Darah Faza berdesir. Bayangan wajah ibu mertuanya kembali muncul di kepalanya. Ia teringat pada semua hinaan, semua permintaan yang tak masuk akal. Kebencian itu bergolak, bercampur rasa takut yang menyesakkan dada. Kalau aku lakukan, apa yang akan terjadi? Suaranya bergetar. Dukun itu tersenyum lebar. Kau akan mendapat apapun yang kau mau. Uang, kedudukan, kemewahan. Tapi syarat pertama, malam ini juga, kau harus ikut dalam ritual. Ruangan terasa makin sempit. Faza hampir tak bisa bernapas. Namun semakin ia mencoba menolak, bayangan wajah ibu mertuanya yang menyeringai membuat dadanya penuh bara. Aku setuju. Kata-kata itu meluncur dari mulutnya begitu saja, seperti sudah dituntun oleh kekuatan yang lebih besar. Dukun itu terkekeh, lalu mulai menyiapkan ritual. Ia menaburkan bubuk hitam ke lantai tanah, membentuk lingkaran besar dengan simbol-simbol aneh. Suara mantranya bergema rendah, bercampur dengan bunyi hembusan angin yang tiba-tiba kencang. Bau kemenyan memenuhi ruangan, membuat kepala Faza pusing. Duduk di tengah lingkaran, perintah sang dukun. Dengan lutut gemetar, Faza menuruti. Tempayan berisi cairan keruh itu diletakkan di depannya. Dukun mengambil sebilah pisau kecil berkarat, lalu menggores telapak tangannya sendiri. Darah yang menetes ia campurkan ke dalam tempayan itu, mengaduknya dengan jari panjang dan hitam. Minum. Faza menatap cairan itu dengan ngeri. Apa ini? Minumlah, agar roh penuntun masuk ke tubuhmu. Jantung Faza berdegup kencang. Tangannya gemetar saat meraih tempayan. Bau anyir menusuk hidungnya, hampir membuat ia muntah. Tapi ia teringat pada bisikan itu, pada kebencian yang menyesakkan dadanya. Dengan mata terpejam, ia menenggak cairan itu. Rasanya pahit, asin, bercampur dengan rasa besi yang membuat lidahnya mati rasa. Tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. Pandangannya berkunang-kunang, telinganya berdengung. Suara-suara aneh masuk ke kepalanya, bukan lagi sekadar bisikan, tapi jeritan, tawa, dan doa yang saling bertabrakan. Ia menjerit, tubuhnya terlempar ke tanah, menggeliat kesakitan. Dukun itu tertawa keras, mantranya semakin lantang. Bayangan-bayangan hitam bermunculan di sekeliling lingkaran, melayang-layang dengan mata merah menyala. Faza merasakan sesuatu masuk ke dalam tubuhnya. Dingin, berat, tapi sekaligus membuatnya merasa kuat. Saat akhirnya ia membuka mata, pandangannya sudah berbeda. Dunia tampak lebih gelap, namun juga lebih tajam. Nafasnya berat, tapi dadanya penuh tenaga. Dukun itu menepuk bahunya. Sekarang kau sudah terikat. Malam berikutnya, kau harus membawa tumbal itu. Kemaluan dan air kencingnya akan menjadi persembahan. Setelah itu, kekayaan akan datang tanpa henti. Faza hanya bisa terdiam. Tubuhnya masih gemetar, tetapi di dalam hatinya, kebencian telah berubah menjadi tekad bulat. Ia tahu siapa yang akan menjadi tumbalnya. Dan di balik rasa takut, ada sejumput rasa puas yang menyelinap, membuat bibirnya tersenyum tipis. Udara pagi di desa itu masih dipenuhi kabut tipis ketika Faza membuka kios jeans miliknya. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Baru beberapa minggu sejak pertemuannya dengan dukun di gubuk tua pinggir desa, tiba-tiba saja usahanya menunjukkan perubahan yang begitu drastis. Jeans-jeans yang dulu jarang dilirik orang kini justru selalu dicari. Beberapa model bahkan ludes hanya dalam hitungan hari. Tidak hanya di kios kecilnya, tapi juga di toko online-nya, pesanan datang tanpa henti. Notifikasi di ponselnya seolah tiada henti berbunyi, tanda bahwa ada pembeli baru yang mentransfer uang. Sesekali ia menatap layar ponselnya sambil terkekeh kecil, merasa bangga dengan hasil kerja kerasnya. Meski jauh di dalam hatinya, ia tahu bukan kerja keras yang membuat ini semua terjadi. Mas, alhamdulillah ya, sekarang kios kita ramai terus, ujar istrinya, Nisa, dengan wajah sumringah sambil membantu melipat jeans yang baru datang dari konveksi.
Faza hanya mengangguk, menyembunyikan senyum licik yang muncul di bibirnya. Iya, mungkin lagi musim orang cari jeans, jawabnya seolah merendah, padahal dalam benaknya ia tahu betul bahwa semua ini bukan kebetulan. Pesugihan itu, bisikan gelap yang ia ikuti, benar-benar menunjukkan hasilnya. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sibuk dari biasanya. Setiap kali Faza membuka kios, sudah ada beberapa pembeli yang menunggu. Bahkan orang-orang dari desa tetangga mulai berdatangan karena mendengar kabar bahwa kiosnya menjual jeans berkualitas dengan harga yang masih terjangkau. Faza merasa bangga, tetapi juga semakin tenggelam dalam kepuasan semu. Namun, di balik euforia kesuksesannya, rumah tangga Faza mulai terasa aneh. Ibu mertuanya, yang biasanya selalu cerewet meminta makanan enak atau barang mahal, kini lebih sering mengeluh sakit. Malam-malamnya dipenuhi dengan suara rintihan. Dari kamarnya, Faza kerap mendengar suara lirih perempuan tua itu memanggil Nisa. "Enduk. Nisa, ibu sakit perut lagi. Aduh, panas sekali badanku," begitu suara yang sering terdengar. Nisa dengan penuh kasih selalu bergegas ke kamar ibunya. Ia menyiapkan air hangat, obat herbal, atau sekadar mengelus punggung perempuan tua itu sambil berdoa. Tapi tidak ada tanda-tanda membaik. Justru semakin hari, keluhan itu makin sering terdengar. Faza, di sisi lain, hanya berpura-pura prihatin. Sesekali ia ikut masuk ke kamar untuk menanyakan kondisi mertuanya, tapi sekadar basa-basi. Dalam hatinya, ada rasa puas tersendiri melihat penderitaan itu. Ia mengingat jelas ucapan dukun, tumbal kemaluan, darah, dan air kencing akan menggerogoti tubuh orang yang kau maksud. Kau akan kaya, sementara ia akan menanggung akibatnya. Setiap kali mendengar rintihan dari kamar sebelah, Faza hanya duduk di teras dengan rokok di tangan. Ia memandang langit malam yang penuh bintang, seolah mendapatkan ketenangan dari penderitaan orang lain. "Ini semua demi aku dan Nisa," gumamnya dalam hati, membenarkan perbuatannya sendiri. Suatu sore, ketika kios sedang ramai, Nisa menelpon dengan suara panik. "Mas, cepat pulang. Ibu muntah-muntah darah." Faza pura-pura terkejut, meski dalam hatinya ia sudah menduga bahwa penderitaan itu akan meningkat. Ia buru-buru menutup kios, padahal dalam benaknya ia sama sekali tidak peduli pada kondisi ibu mertuanya. Sesampainya di rumah, ia melihat Nisa sibuk menenangkan ibunya yang terbaring lemah. Mulut perempuan tua itu berlumuran darah, matanya sayu, dan tubuhnya menggigil. "Enduk, ibu ora kuat maneh," rintihnya dengan suara hampir tak terdengar. Nisa menangis sambil memeluk ibunya. "Sabar Bu, nanti kita bawa ke bidan ya. Jangan banyak bergerak dulu." Faza berdiri di ambang pintu, wajahnya berpura-pura cemas. Ia hanya membantu mengambilkan air, lalu kembali keluar untuk duduk di kursi teras. Dalam pikirannya, semua ini adalah proses yang memang harus terjadi. Ia tidak boleh goyah, sebab kekayaan yang ia raih saat ini bergantung pada tumbal itu. Beberapa hari kemudian, meski kondisi mertuanya semakin parah, usaha Faza justru semakin melonjak. Ia bahkan mendapat tawaran kerjasama dari distributor besar untuk menjadi pemasok utama jeans di beberapa kota. Sesuatu yang dulu mustahil terjadi, kini datang begitu saja. Nisa, meski bahagia dengan keberhasilan suaminya, tidak bisa menutupi kecemasannya terhadap ibunya. Hampir setiap malam ia tidak tidur, sibuk merawat dan menjaga perempuan tua itu. Faza kadang merasa terganggu karena rumahnya kini dipenuhi aroma obat dan suara batuk. Namun, setiap kali ia merasa ingin marah, ia menahan diri, sebab dalam hatinya, ia tahu waktunya sudah semakin dekat. Malam itu, setelah seharian bekerja, Faza kembali duduk di teras rumah dengan secangkir kopi dan sebatang rokok. Suara rintihan mertuanya terdengar lagi dari kamar. Ia menarik napas panjang, lalu menatap gelapnya malam. "Semua ini akan segera selesai," bisiknya lirih, seolah menenangkan dirinya sendiri. Namun, malam itu ternyata bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Suara rintihan ibu mertua yang biasanya hanya terdengar lirih kini berubah menjadi jeritan aneh, seolah ada yang sedang menggerogoti tubuhnya dari dalam. Faza yang tadinya santai menyeruput kopi tiba-tiba tersentak. Dari kamar sebelah terdengar suara Nisa berteriak panik. "Mas! Cepat!" Ibu seperti kejang. Dengan langkah tergesa tapi hati yang berdebar, Faza masuk ke kamar. Pemandangan yang ia lihat membuat tubuhnya kaku. Ibu mertuanya berbaring dengan tubuh melengkung kaku, kedua tangannya menekan bagian vital di bawah perutnya, seolah ada sesuatu yang sedang ditarik keluar dari sana.
Mulutnya berulang kali mengeluarkan busa bercampur darah. Mata tuanya melotot, seakan menyaksikan sesuatu yang tak terlihat orang lain. Panas, panas, tolong, tolong, ada yang makan aku, rintihnya dengan suara pecah. Nisa berusaha menahan tubuh ibunya agar tidak terlalu banyak bergerak. Air mata menetes deras di pipinya. Astagfirullah, Bu. Mas, kenapa tubuh ibu seperti ini? Faza berpura-pura kaget, menahan ekspresi agar tidak terlihat terlalu tenang. Dalam hatinya, ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Itu adalah hasil ritual yang dulu ia sepakati di gubuk tua. Dukun itu pernah berbisik dengan tatapan tajam, kau akan melihat tubuhnya dilahap sedikit demi sedikit. Jangan pernah menyesal. Semakin ia menderita, semakin kau berjaya. Kini, semua itu terjadi di depan matanya. Tubuh perempuan tua itu terlihat seperti mulai mengempis di bagian perut ke bawah. Kulitnya pucat, urat-urat menonjol, dan kadang terdengar bunyi, ceklek, seolah ada tulang yang bergeser. Darah segar merembes ke sprei, tapi tidak ada luka yang jelas terlihat. Justru semakin dilihat, darah itu keluar begitu saja dari tubuhnya, seperti mengalir dari celah yang tak kasat mata. Nisa menatap suaminya dengan wajah penuh kecemasan. Mas, kita harus bawa ibu ke rumah sakit. Ini gak wajar, Mas. Aku takut. Faza pura-pura menghela napas panjang. Sabar, Nis. Mungkin ini cuma penyakit dalam, atau pendarahan biasa. Besok pagi kita ke dokter, ya. Malam ini kita rawat dulu di rumah. Padahal, ia sama sekali tidak berniat membawa mertuanya ke dokter. Ia tahu, meskipun dibawa kemanapun, penyakit ini bukan penyakit medis. Ini adalah kutukan dari perjanjian gelap yang sudah ia ikatkan pada keluarga istrinya sendiri. Malam itu terasa panjang. Hampir setiap jam, tubuh ibu mertua kembali mengalami kejang. Kadang ia menjerit sambil meremas bagian tubuh vitalnya, lalu tiba-tiba terdiam dengan wajah pucat pasi, seperti kehilangan darah. Di beberapa kesempatan, Nisa melihat bercak darah segar menetes dari ujung ranjang. Ia semakin panik, sementara Faza hanya duduk di kursi dengan wajah yang pura-pura khawatir. Kenapa bisa seperti ini, Mas? Ibu baik-baik saja sebelum ini, gumam Nisa dengan suara bergetar. Faza menunduk, menyembunyikan senyum tipis yang muncul sekilas. Namanya juga umur, Nis. Kita hanya bisa berdoa. Namun, begitu ia keluar kamar dan duduk sendiri di teras, rasa takut tiba-tiba menyelimutinya. Ingatannya melayang pada malam ritual. Bau anyir cairan aneh, suara mantra dukun, dan botol kecil berisi cairan berwarna merah kehitaman yang disiramkan ke tanah sambil menyebut nama ibu mertuanya. Semua itu seolah kembali terngiang jelas di telinganya. Jangan pernah menoleh ke belakang setelah ritual, begitu pesan sang dukun. Kalau kau menoleh, kau akan melihat wujud yang menghisap tumbalmu. Faza merinding mengingatnya. Ia menyesap rokok dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Kekayaan memang sudah ia genggam, tapi mengapa hatinya kini mulai digelayuti rasa takut? Esok harinya, tubuh ibu mertua tampak semakin lemah. Wajahnya tirus, kulitnya keriput lebih cepat dari biasanya. Nisa memaksa Faza untuk membawa ibunya ke klinik desa. Mereka pun pergi, tapi hasil pemeriksaan dokter justru membuat Nisa semakin bingung. Tidak ada penyakit serius, kata dokter dengan raut wajah heran. Tekanan darahnya normal, jantungnya juga. Hanya saja, tubuhnya terlihat seperti kehilangan energi vital. Sulit dijelaskan dengan medis. Nisa bingung dan menangis di sepanjang jalan pulang. Sementara Faza, meski wajahnya tampak tenang, dalam hati justru semakin yakin bahwa semua ini memang akibat perjanjian terlarang itu. Malam berikutnya, teror semakin menjadi. Ibu mertuanya bangun tengah malam sambil berteriak histeris. Pergi. Jangan makan aku. Jangan sentuh aku. Ia mengibaskan tangannya ke udara, seolah menepi sesuatu yang tidak terlihat. Nisa menangis histeris sambil memeluk ibunya. Mas, lihat ini. Ibu ngomong sama siapa? Kenapa begini terus? Faza mencoba menenangkan dengan suara lirih. Tenang, Nis. Mungkin ibu hanya mimpi buruk. Tapi dalam hatinya, ia tahu betul, ibunya Nisa sedang melihat sesuatu. Makhluk gaib yang memang ditugaskan untuk menghisap bagian vital tubuhnya, sebagaimana syarat pesugihan yang ia pilih. Malam itu, untuk pertama kalinya,
Faza tidak bisa tidur. Ia gelisah di ranjang, telinganya terus mendengar rintihan, jeritan, dan isakan Nisa. Bayangan wajah dukun dengan senyum misterius berkelebat dalam pikirannya. Ia mulai dihantui rasa takut jika pada akhirnya semua ini berbalik kepadanya. Namun, ketika esok hari ia kembali membuka kios dan melihat antrean panjang pembeli yang terus berdatangan, rasa takut itu segera ia tepis. Ia tidak ingin kehilangan kekayaan yang baru saja ia raih. Dengan suara lirih ia berbisik pada dirinya sendiri, sedikit lagi. Biar semua selesai. Aku harus kuat. Dan benar saja, hari-hari berikutnya seolah meneguhkan keyakinannya. Rezeki mengalir deras. Toko kelontong yang ia kelola makin ramai pembeli. Orang-orang dari desa sebelah pun rela datang hanya untuk berbelanja di tokonya. Mereka berbisik-bisik, memuji harga yang murah sekaligus ketersediaan barang yang selalu lengkap, seolah toko Faza tidak pernah kehabisan stok. Tak butuh waktu lama, Faza membeli sebuah motor baru keluaran terbaru yang ia parkir gagah di depan rumah. Nisa sempat terkejut ketika suaminya membawa kendaraan itu tanpa sepengetahuannya. "Mas, dari mana uangnya?" tanyanya dengan raut bingung. "Dari hasil toko, Nis. Kan sekarang kita makin banyak pelanggan," jawab Faza santai. Motor itu segera jadi buah bibir tetangga. Tidak hanya itu, ia juga mulai memperluas tokonya. Ia membangun bagian samping rumah untuk menambah ruang penyimpanan barang. Tukang-tukang bekerja setiap hari, suara palu dan gergaji kayu menjadi musik latar kehidupan baru Faza. Orang-orang desa mulai memandangnya dengan rasa kagum sekaligus iri. "Cepat sekali usahanya maju," kata salah seorang warga. Padahal baru setahun buka toko. Ada juga yang berbisik, "Hati-hati, jangan-jangan ada yang gak beres." Namun, Faza tidak peduli. Ia merasa inilah hasil kerja keras, atau lebih tepatnya hasil dari pengorbanan yang diam-diam ia lakukan. Meski begitu, di balik semua gemerlap kekayaan itu, rumahnya justru dipenuhi suasana yang semakin mencekam. Malam-malam mereka jarang berjalan tenang. Hampir setiap tengah malam, terdengar suara erangan panjang dari kamar ibu mertua. Kadang disertai dengan bau amis darah yang menyengat, meski pintu kamar tertutup rapat. Bukan hanya itu, suara-suara aneh lain juga mulai muncul. Tawa kecil yang menggema di ruang tamu, padahal semua penghuni rumah ada di kamar. Suara langkah kaki menyeret di dapur, meski tidak ada seorang pun di sana. Bahkan beberapa kali Nisa mengaku melihat bayangan hitam melintas cepat di lorong rumah. "Mas, aku nggak tenang tinggal di rumah ini," keluh Nisa suatu malam, matanya sembab karena kurang tidur. "Setiap malam selalu ada suara aneh. Aku takut, Mas. Jangan-jangan rumah ini diganggu makhluk halus." Faza mencoba menenangkan, meski dirinya sendiri mulai goyah. "Jangan terlalu dipikirin, Nis. Mungkin cuma perasaanmu aja." Namun, ia tahu itu bukan sekadar perasaan. Itu adalah bagian dari perjanjian gelap. Makhluk-makhluk gaib itu memang sengaja menampakkan diri, seolah menagih pengorbanan yang telah ia janjikan. Keadaan ibu mertua semakin parah. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, dan suaranya hampir habis karena terlalu sering berteriak kesakitan. Kadang ia bergumam sendiri, menyebut nama-nama asing yang tidak dimengerti siapapun. Bahkan, di beberapa kesempatan, ia menatap langsung ke arah Faza dengan pandangan penuh benci, seakan tahu bahwa menantunya adalah penyebab penderitaan itu. Nisa semakin terpukul. Hubungan rumah tangga mereka pun mulai renggang. Ia sering menyalahkan Faza karena dianggap kurang serius merawat ibunya. "Mas, kenapa kita nggak panggil ustaz atau kiai aja buat doa? Aku takut ibu kena gangguan makhluk halus. Kalau dokter aja nggak bisa, mungkin jalan spiritual yang bisa nolong." Faza langsung menolak dengan wajah yang dibuat tegas. "Nggak usah. Kita udah usaha ke dokter. Nanti malah tambah bikin panik orang kampung kalau bawa-bawa kiai ke rumah." Padahal sebenarnya ia takut. Jika seorang ustaz benar-benar datang, mungkin rahasianya akan terbongkar. Hari-hari pun berjalan seperti dua sisi mata uang. Di siang hari, Faza menikmati hidup mewah sebagai pengusaha sukses. Ia dihormati banyak orang, tokonya semakin berkembang, dan uang mengalir tanpa henti. Tapi begitu malam tiba, ia berubah menjadi pria yang penuh kegelisahan. Suara-suara aneh itu tidak pernah berhenti, dan tubuh ibu mertua makin hari makin seperti mayat hidup. Suatu malam, Faza terbangun karena mendengar suara kursi bergeser di ruang tamu. Dengan langkah pelan ia keluar kamar. Di bawah cahaya remang lampu minyak,
Ia melihat sesosok bayangan hitam duduk di kursi kayu, membelakanginya. Bayangan itu bergerak pelan, bahunya berguncang seperti sedang tertawa. Jantung Faza berdetak kencang. Keringat dingin mengucur deras. Namun ketika ia berusaha memfokuskan pandangan, sosok itu lenyap begitu saja. Kursi masih bergoyang, seolah baru saja ditinggalkan sesuatu. Ia buru-buru kembali ke kamar, tapi tidur tak lagi bisa ia dapatkan malam itu. Matanya terus menatap langit-langit, hatinya diliputi rasa takut bercampur penyesalan. Kenapa aku jadi seperti ini? Gumamnya lirih. Kenapa aku merasa dikurung dalam penjara yang aku buat sendiri? Namun, esok paginya, semua rasa takut itu kembali tertutup dengan gemerlap kekayaan yang ia lihat. Uang, motor baru, toko yang ramai, dan pujian orang-orang, semuanya membuatnya sulit melepaskan diri. Faza sadar betul, ia sudah terikat. Ia tidak bisa lagi mundur. Dan yang lebih menakutkan, ia merasa bahwa teror itu baru saja dimulai. Malam itu, rasa gelisah benar-benar mencekik dada Faza. Suara hujan deras di luar rumah tidak mampu menutupi kegaduhan yang terjadi di dalam. Dari kamar mertua, terdengar rintihan yang lebih parah dari malam-malam sebelumnya. Bukan sekadar keluhan sakit, melainkan jeritan terputus-putus yang bercampur dengan suara aneh, seperti dengkuran binatang lapar. Awalnya Faza hanya menutup telinga dengan bantal, berusaha mengabaikan. Tetapi rasa penasaran bercampur ketakutan membuatnya tak bisa berbaring tenang. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengucur meski udara malam sangat dingin. Ia bangkit pelan, membuka pintu kamar dengan hati-hati, lalu berjalan ke arah kamar mertua. Semakin dekat, semakin jelas suara itu terdengar. Suara berdecap, seperti seseorang sedang mengunyah daging mentah. Disertai suara cairan yang menetes ke lantai. Aroma amis darah merayap menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Dengan tangan gemetar, Faza memberanikan diri mengintip lewat celah pintu yang sedikit terbuka. Pemandangan di dalam kamar membuat jantungnya serasa berhenti. Ia melihat sesosok bayangan hitam besar, tubuhnya berotot dengan kulit seperti arang terbakar. Mata merahnya menyala dalam kegelapan, mulutnya penuh taring yang meneteskan darah. Makhluk itu sedang menunduk, melahap bagian tubuh ibu mertua Faza yang merintih lemah. Dari perut sang mertua mengalir darah segar, sementara makhluk itu menjulur lidah panjangnya, menjilat dan mencabik kulit yang sudah rapuh. Faza ingin berteriak, ingin lari, tetapi seluruh tubuhnya kaku. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya berdiri terpaku, menyaksikan bagaimana ibunya Nisa digerogoti perlahan. Tiba-tiba, makhluk itu berhenti. Kepalanya mendongak perlahan, seolah menyadari sedang diawasi. Mata merahnya berputar, lalu berhenti tepat menatap celah pintu tempat Faza mengintip. Arg! Faza buru-buru menutup pintu rapat-rapat. Nafasnya terengah-engah, jantungnya seperti hendak meloncat keluar. Tangannya gemetar hebat saat memegang gagang pintu, takut kalau makhluk itu akan keluar dan menyerangnya. Tapi tak ada apa-apa. Hanya suara seretan lidah yang kembali terdengar, disusul erangan panjang penuh penderitaan dari ibu mertua. Faza terduduk lemas di lantai lorong. Air matanya mengalir tanpa sadar. Ia tahu ini adalah konsekuensi dari perjanjian terkutuknya. Ia tahu, tak ada yang bisa ia lakukan lagi. Dengan langkah gontai, ia kembali ke kamar. Ia masuk ke tempat tidur tanpa berkata apa-apa. Nisa yang sempat terbangun karena mendengar suara gaduh bertanya pelan, "Mas, ada apa?" Tadi kedengeran pintu dibuka. Faza hanya menggeleng cepat. "Gak ada apa-apa." "Tidur lagi, Nis?" Namun matanya kosong. Hatinya seperti digerogoti rasa bersalah. Ia mencoba memejamkan mata, tapi setiap kali kelopak menutup, bayangan makhluk hitam itu kembali muncul, lengkap dengan suara kunyahan dan tatapan mata merah yang menusuk jiwanya. Malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Keesokan paginya, kondisi ibu mertua benar-benar memburuk. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya hampir tak bergerak. Kulit di bagian perut dan dada penuh lebam kehitaman, beberapa luka terbuka mengeluarkan cairan aneh. Nisa histeris ketika melihat ibunya nyaris tak bernyawa. "Mas, ini udah gak wajar. Aku mau bawa ibu ke rumah sakit besar di kota. Aku gak peduli berapa biayanya, aku gak mau ibu mati begini." Faza berusaha menahan. "Nis, tenang dulu. Kita lihat nanti sore, kalau masih parah baru kita bawa." "Masih parah?" bentak Nisa dengan mata merah penuh air mata. "Ibu ini udah hampir mati, Mas."
Kenapa kamu kayak nggak peduli sama sekali? Faza hanya terdiam. Ia memang peduli, tapi bukan kepedulian seorang menantu yang tulus. Yang ada hanyalah rasa bersalah bercampur ketakutan. Jika ibu mertuanya mati, itu berarti tumbalnya sudah lunas, dan kekayaannya akan terus mengalir. Tapi harga yang harus ia bayar adalah kehancuran rumah tangga dan sisa nuraninya sendiri. Hari itu, suasana rumah benar-benar muram. Para tetangga yang mendengar kondisi mertua Faza berdatangan. Beberapa membantu mengompres, beberapa menyarankan membawa ke kiai atau pengobatan alternatif. Nisa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar menimpa ibunya. Sementara Faza hanya duduk di pojok ruang tamu, memandangi lantai tanpa ekspresi. Di dalam kepalanya hanya terngiang kembali suara kunyahan makhluk hitam tadi malam. Ia tahu, malam penuh darah itu hanyalah awal dari teror yang lebih besar. Pagi itu, suasana rumah sudah kacau sejak subuh. Nisa berlari keluar kamar sambil berteriak histeris ketika mendapati ibunya tergeletak di ranjang dalam keadaan tak bernyawa. Tubuh wanita tua itu kaku, matanya membelalak setengah terbuka, seolah meninggalkan pandangan ketakutan yang membeku. Mulutnya berlumuran busa bercampur darah kental, dan di sekujur tubuhnya terdapat memar kehitaman seperti bekas cekikan makhluk halus. "Ibu!" jerit Nisa dengan suara pecah, tubuhnya jatuh berlutut di samping jasad ibunya. Air matanya mengalir deras, kedua tangannya mengguncang tubuh dingin itu berkali-kali, berharap ada respons walau ia tahu semuanya sudah terlambat. Tetangga yang mendengar jeritan segera berdatangan. Dalam hitungan menit, rumah Faza dipenuhi suara tangis, bisik-bisik, dan doa lirih. Beberapa ibu-ibu menutupi jasad dengan kain putih seadanya, sementara para lelaki sibuk menenangkan Nisa yang terus meronta. Faza hanya berdiri di pintu kamar, wajahnya dibuat setenang mungkin. Ia mengusap sudut matanya dengan punggung tangan, berpura-pura larut dalam kesedihan mendalam. Namun jauh di dalam hatinya, perasaan lega justru mengalir deras. Ada bisikan jahat yang membelai pikirannya, tumbal sudah lunas. Kekayaanmu kini aman. Hatinya bergetar aneh, seperti ada beban yang terangkat. Ia tahu ini harga yang memang harus dibayar. Sakit memang, tapi hasilnya nyata. Bukankah semua yang ia miliki sekarang, motor baru, toko yang makin ramai, bahkan uang yang terus menumpuk, berasal dari perjanjian itu? Namun, di tengah rasa lega yang samar, ada juga rasa takut yang lebih menusuk. Bayangan makhluk hitam di kamar mertua tadi malam masih jelas terukir di kepalanya. Bahkan, setiap kali ia menutup mata sejenak, ia seolah masih mendengar suara kunyahan menjijikan itu. Siang itu, proses pemakaman dilakukan dengan cepat sesuai adat. Jasad ibu mertua dibersihkan, dimandikan, dan diselimuti kain kafan putih. Namun, beberapa orang yang ikut memandikan sempat bergumam bingung, karena tubuh jenazah penuh dengan luka aneh yang tidak wajar. Ada sobekan kulit di bagian perut, memar besar di leher, bahkan luka seperti cakaran di punggung. "Kayak bukan sakit biasa, ya?" bisik salah seorang tetangga. "Ah, mungkin penyakit dalam." "Maklum, udah tua," sahut yang lain mencoba menenangkan, meski raut wajahnya sendiri meragukan. Nisa tidak peduli lagi pada bisik-bisik itu. Ia hanya menangis tanpa henti, menggenggam tangan ibunya hingga proses terakhir di liang lahat. Faza berdiri di samping, sesekali memeluk istrinya untuk menunjukkan dukungan. Namun dalam hati ia justru sibuk menghitung-hitung, berapa keuntungan toko hari ini, dan apa yang akan ia beli setelah ini. Malam pertama setelah pemakaman, rumah Faza terasa hampa. Tidak ada lagi suara batuk-batuk lirih ibu mertua, tidak ada lagi keluhan sakit yang mengisi kamar sebelah. Tetapi keheningan itu justru membawa gangguan lain. Saat semua sudah tidur, Faza mulai bermimpi. Dalam mimpinya, ia kembali berada di kamar ibu mertua. Hanya saja kali ini, tubuh wanita tua itu duduk tegak di ranjang dengan mata putih melotot. Darah segar menetes dari sudut bibirnya, sementara perutnya yang terkoyak memperlihatkan organ-organ yang menjulur keluar. "Faza Aa," suara serak itu memanggil namanya, memanjang, menusuk hingga ke tulang. Faza mundur, tubuhnya kaku, namun sosok itu bangkit perlahan. Tangannya terulur, jemarinya kurus dan dingin, mencengkeram bahu Faza dengan kekuatan yang tidak wajar. "Kau, anak durhaka, kau biarkan aku dimakan." "Faza Aa." Jeritan menggema, dan seketika Faza terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Nafasnya tersengal, dadanya berdegup kencang. Ia menatap sekeliling kamar, semuanya normal, Nisa tertidur di sampingnya. Namun,
Ia merasa bahunya masih sakit seolah benar-benar dicengkeram. Saat menoleh ke arah cermin di pojok kamar, darahnya seketika membeku. Di pantulan kaca, ia melihat sosok ibu mertuanya berdiri tepat di belakangnya, tersenyum dengan bibir penuh darah. "Arg!" Faza berteriak panik. Tapi saat ia menoleh langsung ke belakang, tidak ada apa-apa. Cermin itu hanya memantulkan dirinya sendiri yang ketakutan. Hari-hari berikutnya, mimpi buruk itu datang terus-menerus. Kadang ibu mertua muncul dengan tubuh penuh darah, kadang hanya suara erangan yang bergaung di telinganya. Bahkan sekali waktu, Faza merasa mendengar langkah kaki berat berjalan di lorong rumah tengah malam, menuju kamarnya, lalu berhenti tepat di depan pintu. Namun ketika ia memberanikan diri membuka pintu, lorong kosong. Nisa mulai curiga dengan perubahan suaminya. "Mas, kenapa tiap malam kayak orang ketakutan? Tidurmu gak pernah nyenyak, teriak-teriak, keringetan. Jangan-jangan Mas kena gangguan juga?" Faza menggeleng cepat. "Enggak, cuma mimpi jelek aja." Tapi dalam hati ia tahu, itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah kutukan. Mungkin tumbal sudah lunas, tapi arwah mertuanya tidak akan tenang. Ia akan terus datang, menghantui, menuntut balas atas apa yang sudah Faza biarkan terjadi. Hari demi hari, Faza makin gelisah. Ia memang masih menikmati kekayaannya, tapi setiap malam menjadi neraka baginya. Suara, bayangan, mimpi, semuanya bercampur, membuat kepalanya nyaris meledak. Dan suatu malam, saat ia duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu temaram, ia mendengar suara lirih dari arah kamar mertua yang sudah kosong. "Faza Aa, aku lapar." Seketika bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, meski jasad sudah dikubur, roh itu belum pergi. Malah, semakin kuat dan semakin dekat. Namun, di balik kelegaan yang berusaha ia tampilkan, Faza mulai menyadari ada sesuatu yang terus menempel pada dirinya, seolah kematian ibu mertuanya hanyalah awal dari teror yang lebih panjang. Kekayaan memang semakin deras mengalir, order online shopnya kian tak terbendung, kiosnya tak pernah sepi pembeli, dan bahkan ia mulai dilirik oleh pengusaha besar untuk menjual barang dalam jumlah besar. Namun, setiap kali ia pulang ke rumah dan berbaring di ranjang, kegelapan yang melingkupinya tak pernah memberi rasa damai. Malam-malamnya penuh dengan mimpi buruk. Hampir setiap tidur, Faza melihat sosok ibu mertuanya yang dulu ringkih kini berubah menjadi makhluk mengerikan. Wajahnya hancur, matanya melotot merah, bibirnya sobek, dan dari mulutnya keluar darah kental yang menetes di lantai. Kadang, dalam mimpinya, sang mertua memanggil namanya dengan suara serak bercampur erangan. "Faza Aa. Faza Aa, dosa ini tak akan pernah selesai." Suara itu menusuk gendang telinga, membuat tubuhnya selalu terbangun dengan keringat bercucuran, meski malam begitu dingin. Setiap kali terjaga, Faza mencoba menenangkan diri dengan menyalakan rokok, duduk di teras rumah, dan menyeruput kopi. Namun, bayangan mimpi itu seakan tetap menempel di sudut matanya. Kadang, ia melihat kursi kayu di teras bergoyang sendiri, atau mendengar suara langkah kaki menyeret dari dalam rumah. Pernah sekali, ketika ia menyalakan lampu ruang tengah, ia mendapati lantai penuh bercak merah menyerupai darah. Ia tergopoh-gopoh mengambil kain pel dan membersihkannya, tapi begitu kembali, noda itu lenyap, seakan hanya permainan halus dari dunia gaib. Istrinya, Ratna, sama sekali tak menyadari rahasia gelap yang disembunyikan suaminya. Ia hanya tahu ibunya meninggal karena sakit yang tak bisa diobati. Ratna masih sering menangis, terutama menjelang malam, meratapi kepergian sang ibu. Faza pura-pura menjadi penopang, merangkul istrinya, mengucapkan kalimat penghiburan, padahal di hatinya ada rasa lega bercampur ngeri. Ia merasa tumbal sudah lunas, kekayaan sudah diamankan, tapi setiap detik kehidupannya justru semakin kosong, penuh teror yang tak kasat mata. Hari-hari Faza pun berubah menjadi ironi. Siang ia dikenal sebagai pengusaha sukses, pria ramah yang dermawan, suka mentraktir teman-temannya, membeli motor baru, bahkan merenovasi kios dengan desain modern yang membuat iri pedagang lain. Tapi malamnya, ia menjadi manusia lain, ketakutan, terpojok oleh bayangan hitam yang terus mengintainya. Pernah suatu malam, saat ia pulang larut dari kios, ia melihat sesosok perempuan duduk di kursi ruang tamu. Rambutnya terurai panjang, bajunya lusuh, dan ketika wajahnya menoleh, Faza terperanjat. Itu wajah ibu mertuanya yang membusuk, lengkap dengan cairan darah yang menetes dari mata. Seketika ia menjerit, terhuyung ke belakang, hingga jatuh terbentur pintu. Saat ia menoleh kembali, sosok itu lenyap begitu saja. Ketakutan itu membuatnya semakin gelisah.
Namun, ia tak berani menceritakan apapun kepada Ratna. Bagaimana mungkin? Jika ia berkata yang sebenarnya, maka rahasianya akan terbongkar, bahwa dialah dalang dari kematian sang mertua. Bahwa ia telah menempuh jalan pesugihan kotor demi memuaskan ambisi dan kebenciannya sendiri. Maka, Faza memilih diam, menyimpan segalanya di dalam dada, meski setiap malam dadanya semakin sesak oleh bisikan gaib. Bisikan itu tak pernah berhenti. Kadang muncul saat ia sendirian di kios, di antara tumpukan celana jeans. Suara lirih seperti berbisik di telinga, harta ini bukan milikmu sepenuhnya, akan ada yang menagih. Kadang muncul saat ia sedang makan malam bersama Ratna, membuat nasi di mulutnya terasa hambar. Bahkan pernah, saat ia sedang mandi, ia mendengar suara ketukan keras di pintu kamar mandi, diikuti tawa cekikikan yang seram. Lambat laun, tubuh Faza sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan batin. Matanya cekung, wajahnya sering pucat, meski uang dan barang mewah terus menumpuk. Ratna sempat menegurnya, mengira suaminya terlalu lelah bekerja. "Mas, jangan terlalu diforsir. Uang memang penting, tapi kesehatan juga lebih penting," kata Ratna suatu malam. Faza hanya mengangguk, tersenyum samar, padahal dalam hatinya ia ingin berteriak, "Aku sudah menukar kesehatan jiwa dengan kekayaan ini." Kekayaan yang berbalut dosa itu terus menggerogoti jiwanya. Ia sadar benar bahwa jalan yang dipilihnya bukanlah jalan manusia biasa, melainkan jalan yang bersekutu dengan kegelapan. Dan kegelapan tidak pernah memberi secara cuma-cuma, selalu ada harga yang harus dibayar, entah cepat atau lambat. Faza mulai merasakan bahwa harga itu kini mengintainya. Setiap langkahnya terasa berat, setiap nafasnya penuh bayangan akan kematian. Dan meski ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua sudah selesai dengan tumbal ibu mertuanya, bisikan-bisikan itu selalu mengingatkan, tumbal tidak pernah cukup, akan ada yang berikutnya. Mendengar itu, tubuh Faza bergetar. Ia menatap Ratna yang tertidur lelap di sampingnya, wajah polos penuh kasih. Hatinya langsung ciut, diliputi ketakutan yang lebih besar daripada apapun. Ia tahu, giliran berikutnya bisa saja jatuh pada orang yang paling ia cintai. Faza menutup wajahnya dengan kedua tangan, air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Kekayaan kini terasa tak ada artinya lagi. Ia memang hidup bergelimang harta, tetapi sesungguhnya ia sedang berjalan di jalan sepi penuh darah, di mana setiap langkah hanya menuntunnya pada jurang kehancuran. Dan di lubuk hatinya yang paling dalam, Faza sadar satu hal, pesugihan tidak pernah gratis.